Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Arifadi Setianugraha dan rekan saya Nidiartno Skar Arum. Kami dari SMA Negeri Kerjo Karanganyar. Kelangkaan air semakin marak terjadi di seluruh dunia. Selain karena faktor kemarau panjang, kelangkaan air juga disebabkan oleh ulah manusia. Limbah yang dibuang ke alam akan mengakibatkan sumber air menjadi tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk memperingati Hari Air Sedunia, maka kami membuat inovasi pemanenan dan filtrasi air hujan untuk gaya hidup keberlanjutan di Desa Kaliboto, Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar, yang mana sebelumnya di desa tersebut memiliki masalah pada sumber PAM yang mana sering mati di waktu tertentu. Nah, alat pemanenan dan filtrasi air hujan yang kami buat memerlukan bahan yaitu 1. Pipa paralon ukuran 3 dim sejumlah 2 buah. Yang kedua yaitu pipa paralon ukuran 2 dim sejumlah 1 buah dan sejumlah penghubung pipanya. Dan untuk media filternya yaitu 1. Ada pasir silika, 2. Ada arang aktif, 3. Ada batu zeolit, 4. Ada karang jahe, 5. Ada ijuk, 6. Ada spons. Dan adapun gambaran perencanaan pipa filtrasi air hujan yang kami buat yaitu sebagai berikut. Itu tadi gambar perencanaan alat pemanen dan filtrasi air hujan yang kami buat. Dan kita langsung aja ke cara membuatnya. Dan inilah alat pemanen dan filtrasi air hujan yang kami buat. Untuk saluran air hujannya yaitu pertama ada di atas, di sebelah talang ada kawat string untuk menghalau dedaunan agar tidak masuk ke pipa filtrasi. Kemudian saluran yang selanjutnya nanti air akan mengalir ke saluran pipa pembuangan awal. Jadi selama 5 menit hujan awal nanti air akan dibuang ke pipa ini untuk mengurangi debu yang masuk ke saringan filtrasi. Dan di dalam pipa pembuangan ini terdapat bola berukuran 2 cm untuk menghalau atau menutup perbatasan pipa tersebut agar kotoran yang sudah masuk ke pipa ini tidak kembali terangkat ke saluran filter. Nah, untuk filter yang pertama yaitu ada saringan pasir lambat. Di dalam saringan pasir lambat ini terdapat media filter dari atas ke bawah yakni spons dengan ukuran ketinggian 5 cm, dilanjutkan dengan pasir silika dengan ketinggian 20 cm, dilanjutkan lagi dengan spons dengan ketinggian 5 cm, dan di bawah spons ada ijuk dengan ketinggian 15 cm, terus dilanjutkan dengan arang aktif dengan ketinggian 20 cm, dilanjutkan lagi dengan ijuk dengan ketinggian 15 cm, di bawah ijuk ada karang jahe dengan ketinggian 20 cm, dan yang terakhir di saringan pasir lambat yaitu ada batu zeolit dengan ketinggian 20 cm. Kemudian dilanjutkan ke saringan pasir cepat. Di dalam saringan pasir cepat ini ada media filter yakni dari atas ke bawah ada spons dengan ketinggian 15 cm, terus di bawahnya ada pasir silika dengan ketinggian 10 cm, di bawahnya lagi ada ijuk aren dengan ketinggian 15 cm, dan yang paling bawah ada batu zeolit. Nah, di antara saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat ini terdapat penghubung, dan di dalam penghubung ini terdapat spons dengan panjang 20 cm. Oh ya, untuk aliran air di saringan pasir lambat ini mengalir secara downflow atau air mengalir ke bawah.
Nah, dan di saringan pasir cepat, air mengalir secara upflow atau aliran air mengalir ke atas. Setelah melalui proses filtrasi ini, air akan dialirkan menuju pipa penampungan atau reservoir. Dan begitulah alat pemanen air hujan dari kami. Nah, untuk air hujan yang telah melalui saluran filtrasi ini akan tampak seperti ini, yaitu jernih dan tidak terdapat kekeruhan. Nah, air hujan terfiltrasi ini telah melalui tahap uji kelayaan di UPT Laboratorium Kesehatan Dinkes Kabupaten Karanganyar yang standarnya mengacu kepada Permenkes nomor 2 tahun 2023 sebagai kelayaan air minum. Nah, untuk uji kelayaan air hujan terfiltrasi ini di parameter fisika dan kimia memenuhi standar uji kelayaan sebagai air minum. Akan tetapi, dalam parameter mikrobiologi masih terdapat mikrobiologi yang perlu dihilangkan dengan cara dimasak terlebih dahulu sampai mendidih untuk menghilangkan bakteri tersebut agar dapat dikonsumsi. Dan untuk tabel uji kelayaan per parameternya ada sebagai berikut. Nah, gabungan dari saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat ini bisa disebut dengan gravity fed filtering system. Air hasil filtrasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci, dan dikonsumsi dengan syarat dimasak terlebih dahulu sampai mendidih. Dan tentunya inovasi alat pemanenan dan filtrasi air hujan ini dapat kalian gunakan di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan air kalian. Itu saja dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.